Indonesia itu memang ditakdirkan untuk menjadi pusat kemakmuran dunia. Jadi rakyatnya juga kan tangguh. Jadi keadaan mau COVID, mau krisis, mau apa itu ya tetap iguh dan ubetnya atau ya daya upaya rakyat untuk menghidupi dirinya kan luar biasa. Saya kira tidak ada swasta kelas menengah bawah yang sebanyak di Indonesia di seluruh dunia. Tidak ada warung sebanyak itu di mana saja kecuali di Indonesia, di Pulau Jawa terutama itu ya. Warung-warung usaha apa aja lah, macam-macam. Sampai dodol kasur di perempatan jalan, sampai sudah apa aja. Dan masih ada loh orang yang bikin dipan atau ranjang kayu, dipikul dewe, dan itu ya ada konsumennya. Jadi Indonesia itu saya kira komposisi dari rasa sayang Tuhan kepada suatu kelompok dari hamba-hambanya dengan penyediaan Tuhan terhadap ketangguhan. Dan orang Indonesia itu kan tidak nuntut-nuntut amat. Pemerintah bagus apa tidak juga tidak nuntut gitu ya. Pokoknya mereka mampu hidup dan ketawa terus. Ada semacam daya tahan kebangsaan atau kemanusiaan atau kerakyatan sedemikian rupa yang dimiliki oleh rakyat Indonesia yang tidak dimiliki oleh rakyat yang lain. Jadi bangsa Indonesia memang punya keistimewaan. Satu, tangguh. Nomor dua, tidak putus asa dalam keadaan apapun saja. Kalau cari orang tersenyum dan tertawa kan sangat mudah di sini. Yang guyang-guyu, cengengesan, dan cik ngerokok. Sekarang kan susah banget hidupnya. Tapi mereka hidup dan merokok. Mereka makan aja susah tapi merokok. Jadi pokoknya kalau ngomong Indonesia saya tahunya itu rakyat yang saya ketemu tiap hari yang memang sangat tangguh. Ya nek bahasa Jawanya itu orang cerdas tapak palu ning pandi. Jadi orang yang sangat tangguh rakyat Indonesia itu. Ada fase rakyat kuat, pemerintah kuat atau negara gitu ya. Rakyat lemah, negara kuat. Yang paling celaka kalau rakyatnya lemah, negaranya atau pemerintahnya juga lemah. Kalau kita ini kan permanen rakyatnya kuat. Misalnya kalau gempa kayak di Bantul itu kan menunjukkan betapa kuatnya rakyat. Masa ada gempa tidak sampai sebulan, itu saya sama Sultan mengumumkan di Wonokromo bahwa kita Jogja tidak perlu bantuan internasional lagi, kita sudah bisa mandiri. Itu kita umumkan resmi. Tidak ada di seluruh dunia di mana rakyat menyatakan tidak usah dibantu. Dan itu makin ke desa makin kuat. Contohnya apa? Jadi Kiai Kanjeng kan juga ikut menangani evakuasi dan pembagian makanan dan obat-obatan. Itu kalau ada truk atau kol atau mobil bawa makanan atau obat-obatan, itu kalau masih di Jogja dan di pinggiran Jogja, masih di utara Bantul itu, rakyat itu ngomongnya, sini Pak, sini Pak, sini Pak. Gitu. Sini belum kebagian. Tapi kalau sudah ke selatan, ke desa-desa, mereka ngomongnya terbalik. Sana Pak yang belum dapat. Sana yang belum dapat, sini sudah. Coba, ngerti beda sosiologis dan mentalitasnya antara yang dekat kota dengan yang di desa. Jadi orang Jawa itu aslinya memang luar biasa. Saya tidak Jawa sentris loh ya. Memang saya orang Jawa dan memang faktanya seperti itu. Jadi saya tidak membandingkan dengan tsunami di Aceh, enggak juga ya. Tapi pokoknya Bantul itu contoh dari betapa dahsyatnya rakyat kita. Saya sendiri kan bikinkan rumah tuh sama Kiai Kanjeng. Iya, betul. Kita bikinkan rumah dan setiap rumah kita jatah sekian puluh juta gitu ya. Terus mereka itu kan datang ke sini berkali-kali untuk menawar. Ini tidak perlu segini Pak jumlahnya. Satu orang, jadi misalnya pertama kan itu cukup untuk 12 orang, 12 rumah ya. Dia tawar, ternyata cukup untuk 25 rumah. Kemudian sampai 62 rumah. Jadi misalnya gampangannya dia dapat jatah 10 juta, dia bilang ini cukup kok, ini 2 juta aja cukup, 5 juta aja cukup. Ya. Karena ini masih bisa dipakai, kayunya masih bisa dievakuasi, batu batanya masih bisa dikumpulin dan seterusnya. Jadi mereka tidak butuh 10 juta, mereka cukup 2 juta, 3 juta. Bahkan Pak Joko Kanto yang rumahnya ambruk, itu juga menolak duit yang kita kasih. Dia hanya menawar, tidak ada separuhnya. Udah cukup 2 juta aja gitu. Itu Pak Joko Kanto, sesepuh kita Kiai Kanjeng. Jadi bangsa Indonesia itu mempunyai keistimewaan luar biasa. Jadi makanya tidak masalah presidennya mau Bung Karno, mau Pak Harto, mau Pak Habibie, mau Gus Dur. Tidak masalah, karena mereka hidupnya sendiri sudah sangat kuat, sangat tangguh dan tidak aleman. Dan Allah memberikan
kekayaan alamnya yang juga tidak tertandingi di seluruh dunia. Tapi itu kan negatifnya adalah kita menjadi agak sedikit manja secara kelompok, tapi tidak manja secara pribadi. Jadi orang Indonesia itu bisa aja. Ditambah Allah itu kan juga punya sifat yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki melalui jalan yang tidak kamu duga-duga. Jadi saya kira itu faktornya tidak hanya soal ekonomi negara, tapi satu karena rakyatnya memang demenake gitu ya. Rakyatnya memang kondusif, memang kuat. Rakyatnya kuat, kondusif, dan memang Allah itu juga berperan. Allah yang mengatur. Jadi ada sifat kehidupan yang manusia, kalau Anda bersyukur, tapi kalau Anda menjadi manusia yang sering bersyukur dan pandai bersyukur, maka nanti akan menemukan bahwa warungmu, jualanmu, ekonomimu, nafkahmu itu sama Allah diterapkan rumus min haitsu la yahtasib. Allah selalu memberi rezeki melalui jalan yang tidak diduga-duga atau tidak bisa diperhitungkan. Apalagi ada jaminan yang lebih mendasar, tidak ada makhluk melata di muka bumi yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi yang penting kita itu jangan kehilangan kontak dengan Tuhan. Ya, syukur kontaknya itu diisi dengan rasa syukur dan dihitung. Tiap hari itu kalau bisa dihitung. Misalnya saya menderita ya, tapi saya tidak bisa bilang sama Allah saya menderita. Karena yang lebih menderita dari saya lebih banyak. Mungkin saya ditimpa kedengkian, orang tidak suka sama saya, orang dengki sama saya, sehingga saya tidak bisa diterima di mana-mana gitu ya. Semenderita-menderitanya saya masih lebih menderita Sayyidina Ali yang matinya dibunuh ketika sujud pakai gagang pedang. Kemudian anaknya diracun istrinya sendiri, anaknya satunya dipotong kepalanya dan dipisahkan dari badannya ribuan kilometer. Bagaimana saya bisa bilang bahasa menderita? Jadi bagaimana saya mengeluh kepada Allah? Yang lebih menderita itu Yesus itu menderita, Nabi Isa menderita, Nabi Ayub itu kudisan 18 tahun, seluruh tubuh coba. Nabi loh. Jadi kita itu tidak menderita. Kalau manusia mau menghitung berapa hal yang kamu syukuri, berapa hal yang kamu keluhkan, berapa hal yang kamu menderita, kalau kamu mau menghitung tiap hari, kamu tidak akan pernah menderita. Apalagi perhitungannya mendasar. Ada saja sudah bersyukur. Gimana tidak bersyukur? Apa yang bisa menandingi itu sehingga kamu tidak bersyukur? Ya. Jadi makanya teori saya ridho. Adalah apapun saja yang kamu alami, endingnya ridho. Kalau bersyukur itu masih ada. Misalnya kamu dapat laba bersyukur, tidak dapat laba tidak bersyukur gitu ya. Itu masih ada logika. Kalau ridho itu tidak. Ridho itu suntik, itu vaksin. Ridho itu bagi saya super vaksin. Terus pokoknya ridho, titik. Jadi sekarang ada masalah politik. Ada pemilu 2 tahun lagi, sekarang ada 2 kelompok oligarki di Jakarta yang mulai merintis untuk bersaing. Terus nanti yang bermusuhan akan kompak karena ini ada 2 kelompok bermusuhan, tabrakan dan hina-hinaan terus. Suatu hari mereka kompak karena atasannya ini sama atas ini tandem, satu jadi cawapres, satu jadi capres. Mereka terpaksa kompak. Tapi semua itu kamu setuju atau tidak setuju, emang kenapa? Ridho aja. Makanya ilmu saya terakhir yang ingin saya kasih kepada anak cucu saya ridho. Ridho itu tidak sama dengan setuju loh. Aku takon, kamu setuju nggak ada koruptor? Enggak. Tapi ridho, nggak apa-apa. Karena sudah terjadi, berarti Allah sendiri kan tidak menghalangi, gitu. Allah saja nggak menghalangi kok kamu well kan, kan gitu kan. Allah saja nggak menghalangi loh. Ada koruptor, ada penindas, ada macam-macam, ada orang zalim, ada orang sombong, ada orang menghina kita dan seterusnya kan. Kita tidak bisa mengatasi dan Tuhan juga tidak menghalangi. Buktinya terjadi kok. Ya. Terus kalau kita berdoa sama Tuhan juga belum tentu terus orang itu dihukum. Jadi saya juga tidak pernah minta orang dihukum. Dan saya tidak pernah minta orang yang menyakiti saya oleh Allah dijadikan kualat apa enggak. Saya sudah menyatakan di Padang Bulan kemarin di Mojopat, saya ridho. Bahkan kamu bunuh saya ridho. Karena semua yang kamu lakukan dan apapun yang terjadi di muka bumi, kalau Allah tidak menghendaki kan tidak terjadi. Kalau Allah sudah mengizinkan itu terjadi, mau apa saya? Satu-satunya jalan adalah ridho. Sayyidina Ali ketika dibunuh kayak ridho dia. Karena itu kan ketentuan Allah akhirnya kan itu. Bahwa Allah setuju apa tidak, kita tidak tahu, tapi pokoknya kita ridho. Makanya ridho itu menurut saya itu vaksin super. Terus disuntik wae, ridho ngono wae. Sugesti aja.
nggak pakai pikiran, pakai ridho ngono bae. Kamu difitnah di kampung, terus kamu nggak ridho, kamu marah, kamu nggak terima, aku apa ke? Mau kamu bunuh, mau gue bakar rumahnya? Nggak semua kan? Semua responmu terhadap kedoliman itu kan juga nggak akan kamu lakukan. Jadi sudah disuntik aja ridho. Jadi vaksin ridho namanya, gitu kira-kira. Oke.